Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk di kelompok yang kedua dari elemen inti marketing. Ya, kemarin 3 STP, segmentasi targeting marketing itu masuk di strategi, kemudian sekarang taktik. Ya, taktik ini ada selling, ada marketing mix. Ya, satunya apa itu? Ada 3 ya. Nah, selling ini, penjualan ini memang kemudian meskipun kalau kita lihat kalau konsepnya memang lebih banyak konsep pemasaran ya. Namun demikian kan transaksi harus terjadi ya. Selling, penjualan itu harus tetap terjadi. Maka ini menjadi taktik ya, menjadi taktik termasuk di marketing mix ya. Bahwa ini harus dilakukan sebagai bagian dari seluruh kegiatan bisnis dari perusahaan. Ya, dia harus dilakukan ini ya. Nah, menjual itu tidak mudah ya, karena kemudian secara otomatis kan tidak di strateginya tadi dengan positioning, dengan target pemilihan pasar sasaran, kemudian membuat sesuatu yang unik sebagainya. Lalu ini akan memudahkan di dalam kita masuk di pasar. Namun demikian tetap butuh langkah-langkah yang kita harus hati-hati. Kita harus tahapan-tahapan ini bisa menjadi masukan bahwa di dalam proses penjualan itu mungkin kita tidak bisa langsung terburu-buru menawarkan produk ini begitu ya, tapi kita harus memahami terlebih dahulu konsumennya. Ya, yang pertama adalah prospecting, ini tahapnya ada 5 tahap proses: prospecting, approaching, kemudian probing, presenting the solution, and sales closing. Yang kelima baru terjadi penjualannya di yang terakhir saja. Prospek. Ya. Di dalam prospek ini aktivitas yang dilakukan berupa pengumpulan data. Ya, jadi kita memang benar harus mengumpulkan datanya. Contoh yang misalnya begini, kadang-kadang ada penjual ya, tenaga penjual yang datang, kemudian selamat pagi Pak Andri, udah tahu ya, kalau dia udah tahu nama saya gitu ya. Nah, dia memang kemudian mendata dulu ya, mencari tahu ya, mungkin saat kemudian ya, dia menawarkan produk itu ke tetangga kita ya, mungkin dengan bahasa misalnya, saya kayaknya pernah datang ke rumah ini ya, saya pas apa ya, kadang-kadang spontan itu Pak Andri lah. Saat kemudian kita masuk ke rumah berikutnya, kita selalu sudah kenal langsung, ini Pak Andri padahal dia. Nah, ini ada pengumpulan data, ini bagian dari pendataan ya, pendataan ya, harus tahu dulu ya. Pendataan ini menjadi penting, misalnya tidak semua database ya, database konsumen, gambaran misalnya, gambaran dia penghasilan misalnya, jadi mungkin dari bentuk rumah, dari kira-kira satu rumah berapa orang ya, kemudian ada yang masih sekolah atau tidak, dia latar belakangnya pekerjaannya apa ya, termasuk juga saat-saat misalnya apakah dia di rumah kapan, jam berapa, itu kan ya pendataan ya. Dan juga termasuk pendataan mengenai produk-produk yang ya, dia beli itu ya. Maka di awal misalnya seringkali kemudian ada pertanyaan, pernah menggunakan produk ini ya, atau banyak apa selama ini Anda membeli produk apa gitu. Di tahap ini memang kemudian pengumpulan data itu menjadi kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan selling ini ya. Sumber datanya ya bisa tentu saja adalah orang-orang terdekat ya. Tester pertama adalah bisa keluarga, bisa lingkungan terdekat, bisa orang-orang yang kita kenal, bisa kan gitu kan. Kadang-kadang orang lain bisa mengenal itu kan kedok tular ya. Word of mouth itu ya. Word of mouth itu penyampaian dari orang ke orang itu ya, biasanya melalui orang-orang yang kita kenal terlebih dahulu ya, kita bisa mendapatkan data yang lain. Kadang ada minta datanya ini ya, setelah itu masuk. Kalau mau menghubungi pihak perusahaan harus menghubungi dengan siapa, itu kan kita harus tahu dulu ya, pengumpulan data. Lalu pendekatan approaching ini apa?
membangun kedekatan. Ya. Jadi ya kita harus mencoba membangun bahwa kita berempati ke dia, ya, ke calon pelanggan kita, calon konsumen kita. Kita nggak bisa kemudian, makanya seringkali memang tugas pemasar itu menjadi harus murah senyum gitu ya, karena dia harus membangun kedekatan, ya dia harus rapi pakaiannya, ya. Karena kita akan melakukan pendekatan dengan calon konsumen kita, ya. Kita harus meluangkan waktu kita di sela-sela waktu mereka. Ini kan termasuk membangun kedekatan. Jadi bukan apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, tapi kita menyesuaikan dengan ke mereka. Kembali lagi ke konsep pemasaran. Nah, kita nggak bisa kemudian apa yang kita punyai, apa yang kita bisa lakukan. Kita tetap harus menyesuaikan dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen, apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen. Dan konsumen itu kalau kebutuhan dia akan tahu banyak, tapi kadang-kadang juga keinginan, ya, mungkin bisa beda-beda, termasuk mungkin ada kendala apa saja yang melatar belakangi mereka. Nah, yang kita harus pahami itu, ya, kita nggak bisa kemudian tiba-tiba menawarin produk dengan harga mahal, ya, padahal mungkin nggak butuh produk itu, ya. Harus hati-hati, ya. Nah, tahap yang berikutnya, ya, setelah dekat itu akan lebih mudah kan. Jadi kita melakukan pendekatan itu mungkin bisa tahap awal. Jadi seringkali misalnya begini, mungkin Anda pernah mendapat informasi bahwa seringkali bisnis itu tidak langsung terjadi transaksi, kita nawarin transaksi, tapi mungkin misalnya ya perusahaan-perusahaan besar itu kok mengirim pimpinannya, mereka harus bola sodok dulu ya, main olahraga bareng, ikut tenis, kejak tenis macam-macamnya. Itu kan membangun kedekatan sebenarnya, jadi nggak bisa langsung komunikasi, harus kenal dulu, harus mengikuti mereka, kebiasaan mereka, harus ngobrol dulu, ya. Baru setelah dekat, kemudian kita bisa masuk, ini saya punya produk ini, bisa nggak Anda kayaknya cocok ini, ya, cocok. Anda kan mungkin butuh beberapa hal kan, kita punya produk ini dengan manfaat seperti ini ada kelebihannya dong, misalnya ini ada kelebihannya dibandingkan dengan mungkin, ya, atau yang selama ini terbeli, ya, produk A, ya, Anda mampu nggak bisa memberi penjelasan, ya, bahwa produk ini ada manfaat yang diperoleh tidak hanya dalam jangka pendek tapi jangka panjang, misalnya begitu, ya. Nah, di sini yang harus hati-hati itu, ya, bahwa penjual itu, ya, jangan kemudian harus dia banyak menjelaskan tapi tidak bisa menggali kebutuhan calon pelanggan. Ketika kita sudah terlanjur kita ngobrol banyak, menyampaikan ternyata, mohon maaf Mas, saya lagi nggak punya uang, ini kan jadi rugi lah kita kan, jadi rugi. Sudah kita menjelaskan panjang lebar, ya kita rugi. Jadi sekali misalnya contoh aja, misalnya kita informasi ke calon konsumen sekolah misalnya, Ibu ada yang bisa saya bantu misalnya gitu kan. Jadi tidak bisa menjelaskan langsung SPP-nya sekian, ya. Mungkin dia sudah mendapatkan informasi itu, tapi kemudian dia ingin tanya yang lain, tanya misalnya mekanisme, kalau saya transfer gimana, kalau saya masuk nanti berapa tahun lulusnya, mata kuliah apa sih yang kita dapatkan, kita dapat apa setelahnya. Karena tidak semua konsumen itu kebutuhannya sama-sama calon mahasiswa, sama-sama orang tua calon mahasiswa itu benar berbeda-beda. Menjelaskan mahasiswa malam dengan mahasiswa. Contoh begini, saya pernah mencoba untuk ngebel ke kampus menanyakan mengenai mahasiswa baru, ya. Atau saya biasanya kalau mau kemudian saya nggak akan tanya rinci uang yang saya bayarkan itu untuk apa.
apakah dapat coklat, hanya kemudian pokoknya kira-kira saya harus bayar berapa sih untuk per semester ya. Total yang saya harus bayar sampai akhir periode berapa sih ya. Tapi ada orang-orang yang mereka kemudian minta rincian ya, jumlah yang saya bayarkan sekian itu untuk apa aja. Nah ini kan ada perbedaan kebutuhan antara konsumen satu dengan konsumen yang lain. Maaf okay. Nah nanti ada spin ya, ini adalah semacam metode bertanya untuk penggalian kebutuhan. Hanya spin ini digunakan untuk kliennya yang sama bisnis, jadi B2B ini yang digunakan ya. Oke, kembali ke tahap ini ya, penggalian kebutuhan, tapi harus hati-hati, kita tidak boleh kemudian langsung banyak menjelaskan tanpa tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen. Jadi percuma dong kita menjelaskan panjang lebar, ternyata yang kita butuhkan bukan itu, yang kita butuhkan ya satu sisi gitu ya. Mungkin akan lebih baiknya ya dengan pertanyaan-pertanyaan apa sih bisa apa yang bisa bantu, misalnya gitu kan, apa yang bisa bantu ya, baru bisa nggak kemudian baru bisa menjelaskan produk-produknya itu setelah ternyata dia hanya butuh ini ya, nggak banyak, nggak semua, nggak butuh rinci mengenai SPP misalnya kan ya, bahkan kita berarti kan nggak perlu menjelaskan panjang lebar ini untuk jaket, untuk ini nggak perlu misalnya. Nah, yang berikutnya baru kemudian kita menjelaskan produk kita, keuntungan dan benefit. Presenting solution ini baru muncul di sini. Ya, nah kalau kemudian dari situ kan kita baru kemudian diskusi. Dia tanya. Setelah kita menjelaskan, tanya. Atau ada pertanyaan yang ini, dia akan menanyakan itu. Ya, ini memang tahapan memang tidak langsung sekaligus, karena kemudian tadi ya kita harus tahu kebutuhan dari masing-masing individu, masing-masing konsumen. Ya. Nah baru kemudian kalau memang sepertinya sudah ada respon bagus, baru ya, bisa kita sekarang atau besok kita tunggu, atau dalam 24 jam, atau mohon silahkan pertimbangkan, saya tunggu ya. Bisa kita minta nomor teleponnya gitu. Kalau kita memang lihat sepertinya memungkinkan, nah jadi calon konsumen yang nanti tertarik ya, kita baru dengan langkah-langkah yang strategis langsung kita putuskan di situ, bisa langsung meminta daripada nanti minggu depan terlalu lama, ini sih masih promo ini Pak, masih promo ini Bu. Nah itu kan sudah kalau sudah di tahapan awal sudah ketahui dia memang benar-benar butuh nggak dengan produk kita. Kalau dia benar-benar butuh produk kita kan lebih mudah, kita nggak perlu banyak pertanyaan, nggak butuh banyak penjelasan, ya akan lebih cepat tahapannya. Nah spin selling ini adalah kependekan dari situation, problem, implication, dan need payoff. Ya. Spin ini dikembangkan oleh Neil Rackham ya, akademisi Inggris pada tahun 88. Dia membuat buku ini di mana membahas mengenai seni bertanya yang taktis dalam konteks menjual produk. Cara mengarahkan percakapan dengan customer, tapi ini memang kemudian B2B. Jadi saya klien lah ya, klien kemudian yang ditawarkan adalah, atau pembeli produk kita adalah pembeli bisnis yang mereka dijual lagi, mereka ya tidak untuk konsumsi ya. Atau kantor itu akan menggunakan peralatan itu, atau pembeli industri akan menggunakan barang-barang itu. Nah itu saja kan, itu berarti kan kita butuh menjelaskan panjang lebar. Tapi kan sekali lagi bahwa apa yang sebenarnya diinginkan mereka sih ya, meskipun mungkin kita ada kelebihan di situ, tapi
belum tentu ya, misalnya kemudian apa namanya, yang diinginkan seperti itu ya sama. Ini pernah kejadian begini, dulu ada satu produk sabun gitu ya, sabun. Nah, kok dia sampai laris bener-bener ya, ternyata kemudian apa yang diinginkan oleh konsumen itu bukan nyucinya, tetapi mereka mengeluhkan limbahnya. Jadi selama ini masa itu ya kalau pakai sabun itu kulit saya cepat keriput ya. Kemudian itu kalau malah jadi menggenang, itu merusak tanaman udah kering. Kok sampai ke sana ya, sampai ke sana. Nah, jadi kita kan nggak perlu kemudian langsung menjelaskan produk ini gitu, ya. Karena ada kebutuhan yang lain ternyata. Nah, ternyata penjual ini dia pintar, dia bisa menangkap itu dan kemudian dia melihat bahwa sabun itu karena ada mengandung zat pemutih ya, pemutih. Apa itu namanya ya, pemutih. Nah, kandungan pemutih itu ternyata itu bisa menyuburkan tanaman malah. Nah, dia cerita, wah produk ini Pak ada kelebihannya. Produk ini nanti limbahnya nggak merusak, Anda aman dari kulitnya, aman deh, nggak usah. Ya. Bahkan tidak hanya panjenengan yang aman, tidak hanya Anda yang tetap cantik menggunakan produk sabun ini, ya kulit tetap mulus, nggak seperti kalau mengelupas ya, menggunakan sabun-sabun yang ekstra keras itu memang cepat membersihkan pakaian, tapi kan bagi kulit kan ya menyebabkan jadi ada kerusakan, cacat sebagainya, tapi bermanfaat untuk yang menyuburkan tanaman. Ternyata larisnya di situ. Jadi wah ini ya efek dari produknya itu yang kemudian dibeli oleh konsumen. Ini di luar dugaannya. Produk apa dulu saya pernah jadi tetangga saya yang kemudian dia bicaranya itu. Jadi dampaknya ya, ini kan di luar konteks kemanfaatan utama dari produk itu kan. Sabun itu kan ya untuk nyuci, untuk bisa membersihkan lebih, tapi ternyata kebutuhan konsumen karena dampak limbahnya itu ternyata yang ya, ini kan berarti ada problem yang berbeda ya. Nah, di tahap yang pertama di pertanyaan yang diajukan ya klien itu kemudian oke, kita lanjutkan. Kembali tadi ada kesalahan teknis, maaf. Kita lanjutkan di spin ini ya. Spin ini di S yang pertama, situation. Kita berusaha mendapatkan fakta, data atau kondisi saat ini dari calon klien tadi ya. Dan ini menjadi untuk menemukan faktanya apa yang terjadi di sana. Ya, bagaimana proses bisnis Anda, apakah perusahaan telah menentukan strategi ini, siapakah yang memiliki. Jadi pertanyaan-pertanyaan umum lah. Pertanyaan umum yang tadi, jadi Bapak kerja di mana, sebagai apa, ini peran. Gimana kemudian perusahaan sudah berjalan berapa lama, berapa tahun, ya sudah baguskah prospeknya. Ini artinya untuk mendapatkan data, misalnya kalau perusahaan baru berdiri kan akan berbeda dengan perusahaan yang lama. Perusahaan yang lama dia kan mesti dari segi keuangan juga cukup ya untuk pembelian produk-produk baru misalnya. Kemudian yang kedua mesti ada tingkat pertumbuhan produksi, tingkat pertumbuhan penjualan, tingkat peningkatan di produksinya misalnya. Berbeda dengan yang di awal. Sehingga kemudian kalau kita memberikan solusi ini kan jadi beda. Untuk perusahaan yang awal dengan perusahaan yang sudah lama berdiri kan jadi beda. Ya. Nah, lalu yang di spin P-nya adalah ya, kemudian menemukan permasalahan yang dihadapi calon klien. Nah, tadi ya ternyata permasalahannya bukan di kemanfaatan produk yang berbeda dengan yang lain, tapi ternyata dampak lingkungan tadi ya, dampak dari penggunaan produknya ini.
ya. Ya. Eh, jadi kemudian masuk ke ini, ya, problem-problem yang ada. Ya, kenapa kemudian panjenengan Bapak mengalami ini? Apakah program yang dijalankan ini mesinnya sudah belum? Mesinnya kayaknya sudah nggak efektif digunakan misalnya. Ya, di tahap problem ini ya. Ya. Lalu di tahap berikutnya, ya, ini sepertinya tahap ini adalah tahap meyakinkan bahwa permasalahan itu memberikan dampak sehingga memang harus segera diselesaikan. Ya. Jadi kalau ini sepertinya ini kalau dipaksakan dipakai ini nanti akan berdampak lebih banyak kerusakan atau tidak maksimal lah produksinya, maka mesin memang harus diganti ini. Ya, misalnya begitu nih, salah satu contoh ya, implikasi. Ya. Terakhir kapan mulai ada penurunan? Sudah berapa lama? 2 bulan yang lalu? Atau baru 1 minggu? Atau bahkan sudah setahun ini terjadi penurunan? Nah, nanti kalau menjawab ya ini memang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ini berarti kan penting ini harus ada perubahan ini. Nah, kemudian yang tahap keempat baru ini, ya. Jadi mengajukan pertanyaan, ya, tetapi pertanyaan itu mengandung ini tawaran produk, ada tawaran produk. Gimana? Sepertinya saya bisa punya jalan ini untuk saya ada link, saya ada jaringan untuk penggantian mesin ini nih. Atau saya coba saya ganti spare partnya saja misalnya begini. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tapi sudah ada ini tawaran produk di sana. Ya. Di tahap need pay off ini. Ya. Di tahap ini pertanyaan fokus pada value, bukan pada kebutuhan atau pada persepsi lagi. Kemudian manfaat dan tingkat kepentingan, kemudian tidak berfokus pada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Karena sudah di tahap terakhir mestinya sudah ada tawaran untuk produk, ya. Nah, ini contohnya nih ya. Di tahap need pay off dengan implication ini nyambung. Ya. Jadi misalnya, apakah permasalahan pernah menghambat Anda dalam memenuhi deadline ini? Permasalahan seperti ini mengganggu sekali ya. Sepertinya ini berapa kali kita mengalami kekurangan waktu, nggak pernah memenuhi target, ya, di implication. Ya, mungkin kalau kemudian di network berarti Anda ini perlu mungkin ada penambahan karyawan, perlu memikirkan tidak menambah karyawan tetapi menambah jam kerja, menambah tunjangan misalnya begitu, atau butuh pelatihan misalnya begitu ya. Itu di need pay off. Ya, itu spin dan selling ya, proses selling yang harus dilakukan. Jadi proses-proses itu lebih memudahkan kita atau pebisnis untuk mendekati calon konsumen, baik konsumen maupun pengguna industri, ya, apalagi pengguna industri yang itu kebutuhannya lebih banyak. Ya, kalau mereka menjadi pelanggan, tentu saja tidak hanya jumlah tapi keberlangsungan bisnis kita juga akan berjalan. Tapi tadi termasuk membangun kedekatan itu menjadi bagian dari proses selling, ya. Penawaran produk dengan kemanfaatan itu menjadi tahap-tahap terakhir, ya. Apalagi penutupan transaksi itu memang itu yang kita inginkan, tetapi kita juga harus bisa memberikan dengan membangun kedekatan juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kita tidak hanya semata-mata mendapatkan keuntungan, tapi tidak jangka panjangnya kemudian kita tidak memperhatikan mereka, karena kan di dalam konteks pemasaran, konsep pemasaran itu berkelanjutan, jangka panjang, termasuk kerjasama jangka panjang. Kemanfaatan yang diperoleh oleh pebisnis atau konsumen kita
ya bisa dirasakan dari waktu ke waktu. Ya, spin itu menjadi salah satu pendekatan untuk memberikan pertanyaan, ya, tapi memang hanya dibatasi hanya untuk pemakainya bukan pemakai akhir konsumen tapi pemakai bisnis. Oke, terima kasih. Nanti bisa dilihat di GD juga, kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di WA ataupun di grup ya. Untuk pembahasan ini sampai sini dulu kita akhiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.